Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Yuliartini dari jurusan Tadris Kimia semester 2. Saya mengikuti cabang lomba dai yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya membawakan tema tentang jual beli tuntunan Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Celaka orang yang berlaku curang, yaitu apabila mereka membeli sesuatu, mereka ingin ditambahkan, dan apabila mereka menjual sesuatu, mereka ingin menguranginya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi itu mengajarkan kepada kita tentang fikih jual beli, karena sesungguhnya jual beli atau perdagangan itu sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dari pandangan transaksi jual beli, itulah kita mendapatkan hasilnya, mendapatkan harta yang bisa menjadi harta yang halal dan juga bisa menjadi harta yang haram. Dan harta itulah yang kita pakai makan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, serta dengannya kita membeli pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Sehingga apabila harta kita tidak berkah dan tidak halal, maka sesuatu kehidupan itu akan tercabut keberkahannya. Maka dari itu, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana Umar membuat suatu aturan bahwa tidak boleh seseorang pedagang berdagang di pasar kaum muslimin, berdagangnya di pasar Umar bin Khattab, berdagangnya di pasar Madinah, kecuali dia mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga jika kita membaca sejarah di zamannya Nabi, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, dan pendapat-pendapat ulama tentang jual beli ini, maka kita akan mendapatkan banyak sekali tuntunan petunjuk dari syariat yang mengajarkan kita tentang cara jual beli, tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga kita mendapatkan harta yang halal dan rezeki yang berkah. Salah satunya adalah surat dari Mutaffifin yang telah saya bacakan tadi tentang timbangan. Nah, timbangan itu kan tentang cara kita menakar, tentang transaksi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak suka kepada orang yang curang. Sampai-sampai Allah membuka surat itu dengan kalimat wail yang artinya celaka. Ada juga yang mengatakan neraka. Celakalah ialah orang-orang yang curang dalam timbangan, orang yang curang dalam perjanjian kerjasama, orang yang curang dalam akad, orang yang curang di dalam suatu produk yang dia jual kepada orang lain, atau orang yang curang dalam proses pembayaran, dan orang yang curang dalam transaksi. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menjadi klien atau konsumen, dia minta ditambahkan timbangan tersebut supaya lebih menguntungkan bagi dirinya. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanhum, kalau dia yang menjadi pedagang, maka dia akan mengurangi hak pembeli agar mendapatkan keuntungan secara lebih. Meminta tambahan atau mengurangi agar mendapatkan keuntungan. Nah, di sini tidak melulu berkaitan dengan timbangan, tapi juga berkaitan dengan kualitas produk. Ketika kita mengurangi kualitas produk, kita supaya mendapatkan keuntungan lebih ya sebagai pedagang, maka kita termasuk mutaffifin. Nah, ketika kita minta diberikan produk dengan kualitas yang lebih tinggi, tetapi
kita membayarnya dengan kualitas yang lebih rendah. Kita juga termasuk konsumen yang mutafifin. Hal ini perlu sekali kita pelajari agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Dimulai dari akad jual beli kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang sebuah nasihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, al-bai'ani bil khiyar malam yaftariqah fa in sadaqah wa bayyana burika lahuma fi baikahima wa in katama wa hazaba muhiqatil barakah min baikahima. Jual beli itu adalah dengan memberikan hak memilih. Ia pembeli bisa memilih antara ia mau membeli atau tidak. Penjual juga berhak memilih antara dia mau menjual atau tidak, karena dia menyepakati harganya. Sehingga Nabi mengatakan al-bai'ani bil khiyar. Jual beli itu baru sah ada kebaikannya, yaitu ada hak memilih. Nah, penjual itu kan punya hak untuk menimbang-nimbang harta yang akan ditawarkan pembeli, ya kan? Sehingga dia tidak dipaksa untuk menjual barangnya, padahal dia tidak setuju dengan harganya. Begitu juga pembeli, dia tidak dipaksa juga untuk membayar barangnya, padahal dia tidak cocok dengan kualitas produknya atau barang tersebut. Kalau keduanya bersifat terbuka, jujur, dan tidak menutup-nutupi sesuatu itu, maka kata Nabi, burikalahuma fi baikahima, maka mereka diberkahi dalam jual belinya. Tetapi kalau mereka mendustakan salah satunya atau menutupi kebenaran dari suatu yang akan dijual, di mana dia katakan nih, misalnya, ini motor nggak pernah kena banjir, padahal pernah kerendam. Terus dia katakan lagi, ini motor nggak pernah kecelakaan, padahal pernah kecelakaan dan sampai rusak parah. Dia menutupi sesuatu yang harus dia sampaikan, maka muhiqatil barakah min baikahima. Jadi, tercabutlah dari keberkahan jual beli mereka. Sehingga kalau keberkahan itu sudah tercabut dari suatu transaksi atau jual beli, maka jual beli itu tidak akan memberikan kebaikan apa-apa, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita yang nantinya siapapun itu bisa termasuk menjadi pedagang yang jujur, diberkahi oleh Allah, dan pedagang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai konsumen juga, kita termasuk konsumen yang baik serta tidak menyulitkan pedagang. Baiklah teman-teman sekalian, segitu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.